Sudah tiba saatnya kita akan menguji kontradiksi angka dalam kitab suci dengan tujuan mengecek akurasi kitab suci tersebut. Saya berasumsi kalau motif atau intensi kita bersama adalah mencari kebenaran, bukan pembenaran. Kalau kalian belum memahami video-video saya sebelum ini dengan baik, saya sarankan jangan menonton video ini. Tutup video ini sekarang. Karena yang akan kalian dapatkan dari video ini kemungkinan besar adalah kebencian terhadap orang-orang yang ingin memahami kitab suci atau menguji kitab suci secara ilmiah. Dan mungkin kalian juga akan beranggapan kalau saya ini nggak ngerti apa-apa, sesat, tempat saya di neraka, dan hal-hal buruk yang lainnya. Dan tanpa kalian sadari, kalian sudah berperan seperti kalian itu punya wewenang dari Tuhan untuk menghakimi saya. Seakan-akan penilaian kalian terhadap saya adalah penilaian Tuhan terhadap saya. Dan lama-lama kalian merasa jadi seperti Tuhan. Apa jangan-jangan bangsa kita ini kacau gara-gara kita menjadikan Tuhan hanya sebagai pembenaran atas ego brutal kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal di channel Ro'yun Mas R, yaitu channel yang berisi ro'yun atau opini saya tentang suatu hal. Kalian tahu sendiri kan lagu-lagu tentang cinta beda agama yang viral? Bagi kalian yang menganggap Sang Pencipta alam semesta itu penting, tentu kalian akan menaati perintah dari Sang Pencipta alam semesta. Namun, jika kalian sedang menjalin cinta dengan orang yang beda agama, tentu kalian mengalami dilema. Mungkin ada di antara kalian yang akan mengorbankan perasaan kalian untuk menaati Sang Pencipta alam semesta. Namun, bagaimana jika apa yang kalian yakini bukan benar-benar perintah dari Sang Pencipta alam semesta? Bukankah terasa menyakitkan jika kalian mengorbankan cinta kalian hanya karena mengikuti pemikiran tokoh-tokoh agama? Apa jaminan bahwa apa yang dikatakan oleh tokoh-tokoh agama tersebut benar-benar apa yang dikatakan oleh Sang Pencipta alam semesta? Bukankah Sang Pencipta alam semesta yang menanamkan cinta di dalam hati kalian dan pasangan kalian? Apa nggak sayang ya, kalian mengorbankan cinta yang ditanamkan oleh Sang Pencipta alam semesta hanya karena kalian mengikuti pemikiran dari orang yang kalian anggap sebagai tokoh agama? Apa nggak sebaiknya kalian memastikan sendiri apa yang diperintahkan sama Sang Pencipta kalian dengan cara memahami kitab suci secara ilmiah? Bukankah seharusnya kalian membangun hubungan pribadi kalian dengan Sang Pencipta alam semesta dengan segenap akal dan budi kalian? Bukankah Sang Pencipta alam semesta telah memberikan kepada kalian pendengaran, penglihatan, dan akal sehat? Mari kita luruskan niat kita atau intensi kita untuk mencari kebenaran ya guys. Jangan fokus pada kebencian. Dan kita akan mencari akurasi guys. Karena informasi-informasi yang akan kita cari di kitab suci adalah informasi-informasi yang belum bisa dijangkau oleh sains saat ini. Kalau kitab yang dianggap sebagai kitab suci terbukti nggak akurat, bukankah kitab tersebut setara dengan karya manusia yang bisa benar dan bisa salah? Dan kalau isi kitabnya terbukti tidak akurat, bukankah menggunakan isinya sebagai pedoman hidup kita merupakan spekulasi? Dan jika spekulasi, maka apa bedanya dengan trial error yang digunakan oleh manusia sendiri dan disempurnakan menjadi metode berpikir ilmiah? Oke, lanjut. Kitab suci yang akan kita uji adalah Al-Quran sama Alkitabnya Kristen Protestan ya guys. Karena pertama aksesnya mudah, kedua apa yang dikanonisasi sama Alkitab Kristen Protestan itu disetujui oleh denominasi-denominasi kekristenan yang lain, sehingga kita bisa melakukan pengujian secara efektif dan efisien. Kalau kalian mau menguji kitab suci lain, boleh-boleh saja guys. Dan kalau kalian bisa mengakses kitab suci yang lain, bisa diceritakan di kolom komentar ya guys. Oke, kita masuk ke Alkitab. Kitab 2 Raja-Raja pasal 8 ayat 25-26. Dalam tahun ke-12 zaman Yoram, anak Ahab Raja Israel, Ahazia, anak Yoram Raja Yehuda, menjadi raja. Ia berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia, cucu Omri Raja Israel. Sekarang kitab 2 Tawarikh pasal 22 ayat 1-2. Lalu penduduk Yerusalem mengangkat Ahazia, anaknya yang bungsu, menjadi raja menggantikan dia, karena semua anaknya yang lebih tua umurnya telah dibunuh oleh gerombolan yang datang ke tempat perkemahan bersama-sama orang-orang Arab. Dengan demikian, Ahazia, anak Yoram, Raja Yehuda, menjadi raja.
Ahazia berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia, cucu Omri. Silakan teman-teman cek sendiri di Alkitabnya masing-masing. Di kitab 2 Raja-Raja pasal 8 ayat 26, usia Ahazia, anak Yoram, adalah 22 tahun ketika ia menjadi raja dan ia memerintah selama setahun di Yerusalem. Sedangkan di kitab 2 Tawarikh pasal 22 ayat 2, Ahazia berusia 42 tahun ketika ia menjadi raja dan ia memerintah selama setahun di Yerusalem. Teman-teman jangan langsung percaya sama saya ya. Bisa aja saya itu mengutipnya di luar konteks. Kalian boleh membaca mulai kitab 2 Raja-Raja pasal 8 ayat 16 sampai 26. Atau boleh kalian pilih sendiri mulai ayat yang mana. Kemudian kalian baca juga kitab 2 Tawarikh pasal 21 ayat 2 sampai kitab 2 Tawarikh pasal 22 ayat 2. Atau kalian pilih sendiri mulai ayat yang mana. Yang saya pahami, Ahazia yang diceritakan itu orangnya sama. Ayahnya namanya sama-sama Yoram. Terus garis keturunannya juga sama. Memerintahnya di lokasi yang sama. Lama memerintahnya juga sama. Yang berbeda hanya usianya. Yang satu ngomong 22 tahun dan yang satu ngomong 42 tahun. Pertanyaannya, manakah yang benar? Apakah Ahazia berusia 22 tahun ketika menjadi raja atau 42 tahun? Apakah mungkin Ahazia berusia 22 tahun dan 42 tahun pada waktu yang sama? Berarti cerita dari ayat-ayat tadi kontradiksi nggak? Coba dipikirkan baik-baik ya guys. Dan sebagaimana yang telah kita bahas di konten 0024, suatu pernyataan pasti mengandung konsekuensi logis. Jika yang benar adalah Ahazia berusia 22 tahun ketika ia menjadi raja, sebagaimana disebutkan di kitab 2 Raja-Raja pasal 8 ayat 26, maka konsekuensi logisnya adalah apa yang disebutkan di kitab 2 Tawarikh pasal 22 ayat 2 menjadi tidak benar. Dan konsekuensi logisnya adalah kitab 2 Tawarikh pasal 22 akurasinya bisa dipertanyakan. Namun jika yang benar adalah Ahazia berusia 42 tahun ketika ia menjadi raja, sebagaimana yang disebutkan di kitab 2 Tawarikh pasal 22 ayat 2, maka konsekuensi logisnya adalah Ahazia berusia lebih tua 2 tahun daripada Yoram ayahnya. Loh, kok bisa? Di kitab 2 Tawarikh pasal 21 ayat 20 dikatakan bahwa usia Yoram adalah 32 tahun dan ia memerintah selama 8 tahun, kemudian meninggal dan digantikan oleh anaknya, yaitu Ahazia. Berarti pada saat Yoram meninggal dunia, usianya berapa guys? Jelas 40 tahun kan ya. Kemudian setelah Yoram meninggal, penduduk Yerusalem mengangkat Ahazia, anaknya yang bungsu itu, sebagai raja menggantikan Yoram. Dan saat itu Ahazia berusia 42 tahun. Jika kalian memiliki penjelasan lain yang bisa membuktikan bahwa ayat-ayat tersebut tidak kontradiksi, bisa tulis di kolom komentar ya guys. Sekarang kita masuk ke Al-Quran surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat 47. Mereka, dalam kurung kaum musyrik Makkah, meminta kepadamu, dalam kurung Nabi Muhammad, agar azab itu disegerakan. Padahal Allah tidak akan menyalahi janjinya. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Sekarang, surat As-Sajdah, surat ke-32 ayat 5, dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi. Kemudian, dalam kurung, segala urusan itu naik kepadanya pada hari yang kadarnya, dalam kurung lamanya, adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Sekarang kita lihat surat Al-Ma'arij, surat ke-70 ayat 4. Para malaikat dan ruh, dalam kurung Jibril, naik dalam kurung menghadap kepadanya dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Dari ayat-ayat tersebut, sehari di sisi Allah itu 1000 tahun apa 50.000 tahun menurut perhitungan manusia guys? Apa ya mungkin sehari di sisi Allah adalah 1000 tahun menurut perhitungan manusia dan juga 50.000 tahun menurut perhitungan manusia secara bersamaan? Kalau secara rasional, kemungkinan besar kita akan mengatakan bahwa hal tersebut tidak mungkin. Namun, kalau secara ilmiah, hal itu mungkin. Jawabannya ada di teori relativitas khususnya Albert Einstein. Namun kita nggak akan langsung masuk ke sana ya guys.
Kita fokus ke bagaimana memahami gagasan inti dari ayat-ayat kitab suci dulu ya guys. Oke, kita baca dulu ayatnya secara berhati-hati. Surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat 47. Mereka, dalam kurung kaum musyrik Makkah, meminta kepadamu, dalam kurung Nabi Muhammad, agar azab itu disegerakan. Padahal Allah tidak akan menyalahi janjinya. Sesungguhnya, sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Sehari yang dimaksud di sini, jelas ya guys, sehari di sisi Tuhanmu ya guys. Lanjut, surat As-Sajdah, surat ke-32 ayat 5. Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi. Kemudian, dalam kurung segala urusan itu naik kepadanya pada hari yang kadarnya, dalam kurung lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Pada hari atau sehari yang dimaksud di sini itu apa guys? Sehari di sisi Tuhanmu atau sehari ketika urusan itu tadi naik kepada Tuhan? Jelas sekali ya, sehari yang dimaksud adalah durasi ketika urusan itu naik kepada Tuhan. Sekarang kita lihat surat Al-Ma'arij, surat ke-70 ayat 4. Para malaikat dan ruh atau Jibril naik dalam kurung menghadap kepadanya dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Sama seperti yang disebutkan di surat As-Sajdah tadi, satu hari yang dimaksud di sini adalah durasi ketika para malaikat dan ruh atau Jibril itu naik kepada Tuhan. Bentar, tapi kan durasinya beda. Yang satunya itu seharinya itu 1000 tahun, dan yang satunya itu sehari 50.000 tahun. Yang benar yang mana? Nah, sekarang yang disebutkan di surat As-Sajdah, surat ke-32 ayat 5, yang naik kepada Tuhan itu apa? Segala urusan toh. Sedangkan di surat Al-Ma'arij, surat ke-70 ayat 4, yang naik kepada Tuhan itu apa? Kan para malaikat dan Jibril. Kan yang naik kepada Tuhan itu beda. Kalau kecepatan naiknya juga beda, masalahnya di mana? Jika teman-teman memiliki sanggahan terhadap isi video ini, silakan teman-teman tuliskan di kolom komentar ya. Saya akan sangat senang kalau misalkan diskusi yang ada di kolom komentar ini intensinya adalah mencari kebenaran dan dengan cara-cara yang ilmiah ya guys. Ayat-ayat kitab suci tentang kontradiksi angka akan kita bahas lagi di konten berikutnya ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.